Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini ada suara pengeboman di antara kerumunan. Setiap kali ada suara ledakan, beberapa prajurit Taesu menembak ke belakang. Xiaoyan yang diselimuti api bolak-balik di antara mereka. Chimi tetap di samping dan tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, tepat ketika Chimi sedang menonton pertempuran dengan Linglu, tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Chimi yang mengejutkannya. Hei orang jelek, aku ingin menasehatimu. Lebih baik tidak menonton drama. Pembunuh 1000 pedang ini akan menyimpan dendam. Chimi terpental ketakutan. Karena dia bahkan tidak memperhatikan ketika tahanan roh muncul di sebelah telinganya dan suara itu sepertinya meledak di kepalanya. Chimi melirik tahanan roh dengan aneh. Tentu saja dia telah memperhatikan tahanan roh sejak lama dan menganggapnya familiar. Tetapi dia tidak ingat di mana dia melihat tahanan roh. Setelah mendengar kata-kata tahanan roh, Chimi memandang Xiaoyan. Meskipun yang terakhir juga bisa menangani Taesu itu, dia masih berjuang sedikit di bawah pengepungan. Chimi tidak berani terus menonton dari pinggir lapangan. Dia bergegas ke sana dengan satu gerakan dan bersama dengan Xiaoyan membunuh sekelompok orang Taesu. Setelah Chimi bergabung, kekuatan keabadian fisik bintang 8 yang terlalu kuat bahkan merobek baju besi dewa hampir seketika. Dan Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat ini. Hei, jangan hancurkan baju besi dewa mereka. Aku tidak butuh bantuanmu di sini. Ucap Xiaoyan berteriak dengan dingin. Chimi tertegun sejenak dan kemudian menatap tahanan roh dengan marah. Tetapi tahanan roh kembali ke arah bahu Xiaoyan dan Chimi tidak mundur, melainkan mengikuti seperti yang dikatakan oleh Xiaoyan. Dia hanya bisa menyerang dengan hati-hati meniru Xiaoyan untuk tidak menghancurkan kristal merah di pelindung dada orang-orang ini. Pertempuran yang benar-benar hancur ini tidak berlangsung lama. Setelah mereka berdua menghancurkan dan memusnahkan semua Taesu, kemudian buaya Taesu tiba-tiba mengeluarkan raungan. Dan di atas buaya Taesu masih ada sosok Taesu berdiri di atasnya. Dia tampaknya memanipulasi buaya Taesu. Buaya Taesu yang besar memutar tubuhnya dan membuka mulutnya ke arah Xiaoyan dengan ganas. Tetapi pada saat ini, pelangi panjang langsung mengenai kepalanya dengan keras, membuat seluruh tubuh buaya Taesu itu langsung tidak seimbang. Segera setelah itu, kabut darah naik dari kepala buaya Taesu. Daging dan darahnya mulai hancur, dan setengah dari kepalanya menjadi berdarah. Dan Chimi meninjau pukulan demi pukulan dan bahkan meraih kepala buaya Taesu itu. Prajurit Taesu yang berdiri di atas kepalanya memegangi kepala buaya Taesu dengan 5 jarinya dan mengerahkan kekuatannya. Itu seperti semangka yang dicubit dan pecah. Chimi segera menginjak bagian atas kepala buaya Taesu. Tubuhnya menembus kepalanya dan buaya Taesu jatuh ke samping. Melihat pemandangan ini, Chimi berpikir bahwa buaya Taesu telah ditangani. Tetapi dia juga memperhatikan bahwa dia tidak pernah mendengar teriakan dari buaya Taesu dari awal hingga akhir. Pada saat yang sama, seluruh tubuh prajurit Taesu yang masih hidup segera mundur dan bergegas menuju buaya Taesu. Ketika menyadari bahwa kedua orang ini bukanlah orang yang dapat mereka provokasi, namun itu sudah terlambat dan ratusan orang telah terbunuh. Jangan membiarkan satu pun dari mereka melarikan diri, ucap Xiaoyan memancarkan rasa pembunuhan. Mereka telah menghancurkan kampung halamannya, dan api balas dendam baru saja dimulai. Seketika sayap Valkyrie muncul di belakang Xiaoyan dan dia siap untuk segera mengejarnya. Tetapi pada saat ini mata Xiaoyan tiba-tiba beralih ke sisi yang jauh, di mana Xiaoyan melihat bayangan hitam besar yang dengan cepat melesat dari kehampaan. Xiaoyan terkejut. Bala bantuan datang terlalu cepat yang hanya bisa menjelaskan satu hal, bahwa jumlah Taesu yang memasuki sensi bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Xiaoyan. Ayo kita pergi, ucap Xiaoyan. Chimi siap untuk pergi dari sini. Menurut kebiasaan Xiaoyan barusan, dia harus terus melarikan diri sekarang. Tebakan Chimi begitu. Chimi sudah berbalik hanya menunggu untuk melihat ke arah mana Xiaoyan akan pergi. Dan
dan dia akan mengikutinya kapan saja. Mata Xiaoyan tidak pernah tertuju pada tubuh Cimi. Dia memegang penguasa Suan dan melihat bayangan hitam besar yang datang dari kejauhan. Niat membunuh Xiaoyan menjadi semakin kuat. Dia ingin melihat serangan kekuatan dari kelompok Taisu ini. Dan sekarang setiap kali Xiaoyan memikirkan situasi tragis di benua Douqi dan benua Daodi, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dengan cepat sayap Valkyrie di belakang Xiaoyan menyebar dengan mengesankan dan kemudian berubah menjadi pelangi panjang lalu menyapu ke arah bayangan hitam besar di ujung. Menilai dari ukuran bayangan hitam, itu sepertinya monster Taisu. Hah? Kenapa dia tiba-tiba naik ke atas? Ini bukan gayanya. Meskipun Cimi tidak terlalu lama mengikuti Xiaoyan, dari cara Xiaoyan menangani sesuatu, dia mungkin juga merasakan beberapa karakter dari Xiaoyan. Namun Cimi memandang Xiaoyan yang berubah menjadi pelangi dan terbang menuju bayangan hitam yang besar. Dan dia tersenyum kecut. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia memahami Xiaoyan. Bayangan hitam besar ini persisnya adalah monster dari Taisu. Tetapi ukuran monster Taisu ini lebih kecil dari yang pernah ditemui Xiaoyan di alam Suanyin. Meski begitu, itu masih sangat besar. Buaya Taisu yang baru saja melarikan diri telah datang ke sisi monster Taisu ini. Dan di belakang monster Taisu ini, ada hampir 1000 prajurit Taisu yang menggunakan baju besi dewa generasi kedua. Yaitu baju besi dewa dengan 2 kristal merah yang dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan keabadian. Sosok Xiaoyan menjara dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan ada perisai pelindung yang kuat di sekitar kepala monster Taisu ini. Melihat pelangi panjang yang dipenuhi api datang seperti meteor, semua sosok monster Taisu tampaknya merasa panik tentang hal ini. Xiaoyan datang lurus dan kemudian tidak mengelak, tetapi mengenai penutup pelindung di sekitar tubuh monster Taisu tanpa memihak, dan suara tumpul langsung bergema. Semua mata prajurit Taisu terfokus pada sosok yang membombardir perisai. Tetapi perisai itu tidak goyang sama sekali dan terdengar ada tawa mengejek. Hahaha, sensi yang tidak berguna. Kau berani menantang kami. Kami sudah lama berada di sini. Kau bukan satu-satunya. Banyak yang seperti dirimu tetapi sayang sekali tanpa kecuali semuanya telah mati. Ucap salah satu sosok yang berada di atas monster Taisu. Semuanya, hati-hati. Ada orang lain di samping orang ini yang kekuatannya bahkan lebih kuat. Dan dia telah membunuh lebih dari setengah dari kami ketika kami mengejarnya. Ucap salah seorang prajurit Taisu segera berkata dengan waspada. Dia baru saja bertarung melawan Xiaoyan dan Cimi dari atas buaya Taisu. Ayo kita pergi secepat mungkin. Kekuatan orang ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Kita harus memberitahu jenderal untuk mengepung dan menekan mereka. Prajurit Taisu yang berada di atas buaya Taisu melanjutkan. Ucap prajurit Taisu yang berada di atas buaya Taisu melanjutkan. Namun kelompok prajurit yang berada di belakang monster Taisu tampak meremehkan. Membunuh setengah dari mereka. Saat dia berbicara, seseorang Taisu perlahan berjalan keluar dari bangunan sederhana yang dibangun di belakang monster Taisu. Dan jumlah kristal merah di dadanya mencapai 5. Warna baju besi dewa di tubuhnya jelas berbeda dari yang ada di sekitarnya. Dan secara alami itu pasti lebih kuat. Untuk Taisu, ini bukan kerugian kecil. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia bisa dibunuh. Semua Taisu, dengarkan perintahku dan bersiap untuk berperang. Ucap sosok yang memiliki 5 kristal merah di dadanya. Prajurit Taisu ini jelas yang terkuat di antara prajurit Taisu. Dan dia juga memiliki kendali mutlak dan semua prajurit Taisu harus mematuhinya. Baik, kami mendengarkan perintah Anda. Ribuan prajurit Taisu di belakang monster Taisu menjawab serempak. Dan suara mereka penuh momentum. Tunggu sebentar, Komandan, orang ini sepertinya menghilang. Tepat ketika suara yang menggairahkan ini keluar, seseorang membuka mulutnya dengan takjub. Dan semua mata berpindah dari tubuh pemimpin mereka ke posisi di mana sosok itu baru saja berada ditutupi pelindung. Tetapi yang membuat mereka aneh adalah sosok itu menghilang. Hah? Menghilang? Semua orang segera mencari di sekitar ruangan tetapi tidak menemukan sosok lain. Apakah kau pemimpin mereka? Saat semua orang mencari-carinya, tiba-tiba sebuah suara datang dari kerumunan.
dan semua mata mengikuti suara itu lagi. Terlihat sesosok yang juga mengenakan baju besi dewa berjalan perlahan. Dan semua prajurit Taisu di sampingnya mengepalkan tinju mereka setelah melihatnya. Bahkan prajurit yang baru saja berbicara dengan 5 kristal merah di dadanya, dia juga tiba-tiba tertegun. Karena di seberangnya berjalan seseorang yang mengenakan baju besi dewa dengan 7 kristal merah berkedip di dadanya. 2 kristal merah tambahan itu tidak hanya baju besi dewa lebih kuat, tetapi juga memiliki status lebih tinggi darinya. "Aku bukan pemimpinmu," ucap sebuah suara yang dalam datang dari bawah topengnya. Dan pada saat yang sama teratai api 3 warna muncul di telapak tangan Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan telah menggunakan baju besi dewa dengan 7 kristal merah di dadanya. Dan teratai api itu naik melawan angin. Mereka tertegun lalu semua orang bereaksi dan tiba-tiba ada perasaan tercekik. Pada saat berikutnya teratai api yang besar muncul di punggung monster Taisu dan meledak seketika. Lalu gelombang api menyapu lapis demi lapis. Dan Taisu dihancurkan oleh kekuatan dahsyat seperti butiran pasir di ombak. "Komandan, apa yang kau lakukan?" Dalam gelombang api prajurit Taisu dengan 5 kristal merah tidak menyadari apa yang terjadi. Pada saat ini dia melihat penguasa Suan menabraknya. Dan orang yang menebasnya adalah Xiaoyan, yang menggunakan baju besi dewa dengan 7 kristal merah di dadanya. Dia tidak melawan, dan dia sepertinya tidak berani melawan. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia dalam bahaya, dia tetap mengeluarkan senjatanya untuk menahan serangan itu. Dengan kekuatan keabadian yang tercampur dalam serangan itu, kekuatannya menjadi sangat kuat. Dan saat keduanya bertabrakan, terjadi ledakan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, perisai pelindung Taisu tiba-tiba dipukul dengan keras. Dan perisai pelindung yang mereka pikir tidak bisa dihancurkan, itu runtuh pada saat ini. Jimmy mengikuti Xiaoyan dan juga masuk ke dalamnya. Dan orang-orang Taisu di depan mereka jelas tidak bereaksi saat ini. Mereka hanya melihat 2 komandan mereka yang semuanya mengenakan baju besi dewa yang saling bertarung. Sama sekali tidak mungkin bagi Taisu untuk memiliki perselisihan internal. Jadi ketika adegan ini muncul, mereka semua menunjukkan ekspresi kengerian. Pertarungan antara kedua belah pihak tidak terlalu menemui jalan buntu. Komandan Taisu dengan 5 kristal merah di dadanya tidak bertahan dalam 5 gerakan. Dadanya langsung ditusuk dan kepalanya dihancurkan sampai mati. Penguasa Suan ini belum pernah dilihat oleh Taisu, dan masih ada nyala api yang berkobar di atasnya. Setelah membunuh, baju besi dewa juga menghilang. Dan sosok yang memegang bunga seperti Suan berbalik di bawah mata banyak orang. Meskipun ditutupi oleh pelindung wajah, tampaknya Xiaoyan bisa merasakan tatapan panas dari balik baju besi dewa. Tidak ada yang tersisa. Sebuah suara datang dari bawah topeng dan semua orang di Taisu tertegun. Pada saat yang sama Jimmy yang berada di udara tertegun. Dia belum menyadari bahwa orang yang ada di dalam baju besi dewa adalah tuannya, Xiaoyan. Kemudian badai berdarah terjadi di belakang monster Taisu. Tidak ada seorang pun dengan kekuatan Taisu ini yang dapat bersaing dengan Xiaoyan dengan Jimmy dari awal hingga akhir. Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan avatarnya. Tetapi dengan restu dari baju besi dewa, tidak ada yang bisa melawan Xiaoyan. Hanya saja Taisu ini tidak tahu mengapa Xiaoyan yang mengenakan baju besi dewa akan membunuh mereka begitu keras. Sehingga mereka akan sedikit ragu saat melawan. Namun Xiaoyan tidak bersimpati pada Taisu. Karena dia tahu bahwa para prajurit Taisu ini hanyalah bentuk kehidupan non-nyata. Yang dikandung secara tidak normal dan melekatkan kesadaran mereka dengan baju besi dewa. Xiaoyan tahu bahwa musuh sebenarnya yang harus dihadapi bukanlah tubuh tanpa jiwa ini. Tetapi yang kuat seperti Suchang, yang merupakan tulang punggung Taisu yang sebenarnya. Meskipun para prajurit Taisu ini bukan tandingan mereka berdua, kekuatan pertahanan baju besi dewa di tubuh mereka masih luar biasa. Xiaoyan tidak semulus Jimmy ketika dia membunuhnya. Lagi pula dia harus mempertimbangkan untuk mendaur ulang baju besi dewa. Selama baju besi dewa masih ada, Taisu dapat melahirkan tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Baju besi dewa itu memberi mereka kesadaran dan hanya menghabiskan sumber daya sensi. Untuk mengurangi jumlah prajurit Taisu dari sumbernya, itu hanya bisa jika baju besi dewa dirampok atau dihancurkan. Tapi tidak mudah untuk menghancurkan baju besi dewa sepenuhnya.
Bahkan jika kristal merah di dada mereka hancur, Taisu masih memiliki cara untuk memulihkannya. Tetapi Xiaoyan tahu setelah pertempuran ini, kekuatan Taisu yang lebih kuat akan segera datang. Tetapi sebelum mereka tiba, Xiaoyan tidak pernah berencana melepaskan prajurit Taisu dan monster Taisu ini. Oleh karena itu Xiaoyan mempercepat kecepatan membunuh mereka dan meminta Qimi untuk melakukan hal yang sama. Tidak peduli dengan kerusakan baju besi dewa, suara pertempuran dalam kampan berlangsung lama sebelum ketenangan kembali. Pada saat ini Xiaoyan dan Qimi telah meninggalkan tempat pertempuran sebelumnya dan tidak diketahui sudah berapa lama itu berlalu. Saat berikutnya, bayangan hitam pekat dan besar muncul di kampan yang gelap ini. Itu perlahan-lahan bergerak menuju monster Taisu yang telah diam dalam kampan. Dan yang terakhir tidak memiliki gerakan sama sekali. Ketika semua bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya ini mendekat, dapat terlihat pemandangan yang megah dan luas. Ada ratusan monster Taisu. Selain monster Taisu ada juga jenis binatang buas. Tetapi semuanya telah diubah setengah dari tubuh mereka bukan lagi milik mereka. Transformasi itu tampaknya membuat Taisu dapat mengendalikan mereka. Mengapa monster Taisu ini ditinggalkan di sini? Dalam operasi besar ini di atas monster Taisu paling depan, puluhan tokoh menatap monster Taisu ini. Semuanya hanya menunjukkan keraguan. Segera beberapa prajurit Taisu bergegas menuju monster Taisu ini dan pergi menginvestigasi. Lapor Komandan Yang Chuo, monster Taisu ini memiliki bekas pertempuran yang serius dan seharusnya itu membawa 1000 prajurit Taisu. Selain itu, masih ada monster Taisu lain yang seharusnya juga membawa lebih dari 1000 prajurit Taisu. Tetapi semuanya menghilang dan banyak daging ditemukan di bagian belakang. Aku khawatir. Setelah beberapa lama para prajurit itu yang pergi untuk menyelidiki datang kembali. Mereka mengepalkan tangannya dan melaporkan. Apakah itu pesan bahaya yang telah mereka kirimkan sebelumnya? Komandan Taisu yang bernama Jing Juo memiliki baju besi dewa yang berbeda. Dan statusnya jelas jauh lebih tinggi daripada jenderal manapun di sekitarnya. Iya, aku khawatir mereka bertemu dengan pria kuat dari Sensi. Tetapi yang aneh adalah aku tidak menemukan baju besi dewa atau mayat di belakang. Semuanya telah berubah menjadi potongan daging dan tulang. Ucap sosok yang melaporkan. Menarik. Siapa yang berani melawan kita? Seharusnya itu tidak muncul dalam kampan. Mereka mampu melakukannya dan mengambil baju besi dewa. Tampaknya orang ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang Taisu. Dan segera beritahu semua orang. Taisu terdekat untuk mencari mereka. Pastikan untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Dan itu juga sangat penting bagi kita. Ucap Ying Juo sedikit mengerinyit. Ada ekspresi serius di wajahnya dan mengambil semua baju besi dewa itu. Bukan masalah kecil, karena baju besi dewa adalah salah satu gerbang vital mereka. Hanya dengan memiliki baju besi dewa, sehingga mereka dapat memiliki prajurit yang stabil. Sejauh ini rahasia seperti itu seharusnya tidak terungkap. Bahkan jika itu akan terungkap, itu seharusnya setelah pertempuran nyata dengan Sensi. Tetapi saat ini Sensi belum bereaksi untuk berperang. Dan Taisu belum mengalami kekalahan sejak datang ke sini. Ying Juo merasa cukup bingung. Mengapa itu akan terungkap jadi dia sangat serius dan tidak berani sedikit pun lalai. Lapor komandan. Tepat ketika Ying Juo hendak mengatur agar semua orang segera melakukan pencarian, Taisu yang sedang menyelidiki maju lagi untuk melapor. Komandan Ying Juo, semua sumber daya di tubuh monster Taisu ini telah menghilang. Dibandingkan dengan perampokan sumber daya di tubuh monster Taisu, tampaknya baju besi dewa yang hilang tidak layak disebut sama sekali. Ying Juo melangkah keluar dengan kakinya dan langsung meluncur ke arah Taisu. Dalam hal ini dia harus pergi untuk memastikannya sendiri. Saat berikutnya, ketika dia menginjak punggung monster Taisu, semua rambutnya berdiri tegak. Tiba-tiba warna merah batu rona muncul di tangannya dan dia segera menghancurkannya. Ini adalah peringatan tertinggi Taisu. Saat batu rune merah dihancurkan, semua Taisu yang datang ke Sensi berdiri. Mereka langsung mengunci posisinya dan bergerak tanpa ragu-ragu. Ini benar-benar rusak. Ying Juo menarik nafas dalam-dalam setelah terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Bola matanya ditutupi dengan mata merah. Bahkan dia tidak berani mengabaikan sedikit pun. Dan film pun berakhir.
Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.